Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rita Malasari selaku moderator dari kelompok 5. Adapun materi yang akan kami sampaikan hari ini yaitu mengenai materi pokok IPS SD MI, konsep ruang, interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah. Baik, langsung saja pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Vina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pokok IPS SD dan MI. Yang pertama adalah konsep ruang lingkup. Ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, pengajaran IPS dibatasi hingga mencakup gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau melalui mata pelajaran geografi dan sejarah. Fokusnya adalah pada gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar serta didik MI atau SD. Di jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas dan hal ini juga berlaku pada pendidikan tinggi, di mana bobot dan keluasan materi serta kajian semakin diperdalam dengan berbagai pendekatan kajian IPS dan dasarnya berfokuskan pada manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya. Melibatkan substansi materi ilmu sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan gejala, masalah dan peristiwa sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya serahkan pada saudara. Baik, selanjutnya mengenai interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah proses yang menyangkut hubungan timbal balik antar pribadi yang dapat bersifat mendekatkan maupun merendahkan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi ini ialah meniru orang lain. Kemudian yang kedua, sugesti, ialah menerima perspektif orang lain tanpa keraguan. Selanjutnya, identifikasi ialah mempersamakan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, simpati ialah perasaan tertarik kepada orang lain. Nah, adapun norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, norma kesopanan. Contohnya saja cara kita berpakaian, cara kita berperilaku dan berbicara. Selanjutnya, kesusilaan ialah mengatur seseorang untuk berperilaku secara baik dengan pertimbangan moral atau didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Selanjutnya, agama didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama masing-masing. Selanjutnya, hukum merupakan jenis norma yang paling jelas dan paling kuat ikatannya karena merupakan norma yang paling berlaku. Selanjutnya ialah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan hasil dari perbuatan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Selanjutnya mengenai ekonomi akan disampaikan oleh saudari ini. Ekonomi, istilah ilmu ekonomi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu rumah tangga, nomor, kebiasaan atau hukum, di mana gabungan kedua kata tersebut dapat diterjemahkan sebagai aturan atau kebiasaan dalam rumah tangga. Dalam bahasa Indonesia, kata matematis diterjemahkan menjadi matematika dan statis menjadi statistika. Karena itu, kata ekonomis dalam buku itu seharusnya diterjemahkan menjadi ekonomika. Nah, ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini pengelompokan ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, itu berdasarkan data yang ada. Yang kedua, teori ekonomi. Teori of ekonomi adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang telah disebarkan
disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Secara umum, teori ekonomi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ekonomi deskriptif. Ekonomi terapan menggunakan beberapa ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik, dan ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dengan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Batir. Selanjutnya itu budaya. Budaya itu ada tiga komposisi. Yang pertama, pengertian kebudayaan, sifat-sifat budaya, dan sistem budaya. Yang pertama itu pengertian kebudayaan. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera berarti mengolah dan mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah atau bertani. Sifat-sifat budaya. Yang pertama itu budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, budaya ditemukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tindakannya. Dan keempat, budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan. Yang terakhir, sistem budaya. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran gagasan, konsep serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem nama dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan perilaku manusia. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sejarah. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, berarti pohon kayu. Nah, pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu fenomena. Para ahli membagi peranan dan kedudukan sejarah dalam tiga hal, yaitu satu, sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Yang kedua, sebagai ilmu, Uri mengungkapkan histori, science, knowledge, dan rumor. Yang ketiga itu sejarah sebagai cerita, dapat disimpulkan sebagai hasil rekonstruksi intelektual dan imajinatif sejarawan tentang apa yang telah dipikirkan, dirasakan, atau telah dibuat oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Selanjutnya kegunaan sejarah. Noto Susanto menjelaskan 4 kegunaan sejarah. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu mengajarkan kebijaksanaan atau kearifan. Yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi daya pendorong hidup. Dan yang ketiga, fungsi instruktif, sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran keterampilan tertentu. Dan yang keempat, fungsi rekreatif, memberikan rasa kesenangan dan keindahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 5 mengenai materi pokok IPS, konsep ruang, interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah dalam materi pokok IPS. Adapun para audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Berisi 2 sesi. Sesi pertama 3 orang dan sesi kedua 2 orang. Oke, baik. Silakan saudari Robiatul. Nah, isi bertanya, nama saya Robiatul Adabia dengan ujung NIM 161. Nah, jadi pertanyaannya, dalam menghadapi arus globalisasi seperti sekarang ini, apakah pembelajaran IPS harus berorientasi pada pelestarian budaya lokal yang ada di Indonesia atau beradaptasi terhadap budaya global? Oke, baik. Terima kasih saudari Robiatul atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan saudari Bulan. Oke, perkenalkan nama saya Ular Ramadhani dengan ujung NIM 151. Pertanyaan saya, mengapa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dan bagaimana cara kita melestarikan budaya daerah tersebut agar tidak punah? Oke, terima kasih bagus sekali saudari Bulan. Selanjutnya teman-teman. Oke, saudari Sahira. Oke. Pertanyaan saya, jika interaksi sosial merupakan dasar terbentuknya masyarakat, bagaimana pendidikan IPS dapat mencegah munculnya perilaku disosiatif seperti intoleransi atau pembulian itu benar? Menurut kelompok kalian? Oke, baik. Terima kasih saudari Sahira atas pertanyaannya. Baik, sesi 1 saya tutup untuk teman-teman yang ingin bertanya. Selanjutnya sesi 2 kepada teman-teman yang ingin bertanya 2 orang saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan saudari Rahayu terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan diuraikan materi pokok IPS dalam konsep ruang lingkup dengan interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah. Nah, bagaimana cara seorang yang memiliki sifat introvert itu untuk interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya? Sedangkan di dalam IPS ini kan kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Lalu bagaimana jika budaya yang sudah luntur atau sudah lama terpendam, nah itu kita untuk membangkitkannya kembali agar hidup kembali, agar budaya tadi tidak punah. Nah, bagaimana caranya menurut kelompok kalian? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudari Rahayu atas pertanyaan. Oke, lanjut pertanyaan terakhir saudara Cika. Pertanyaan selanjutnya silakan saudara Cika. Baik, jadi untuk pertanyaan saya yaitu apa yang terjadi jika masyarakat terlalu bergantung kepada interaksi melalui media sosial dan mengabaikan interaksi langsung? Itu akibatnya apa? Oke, baik. Terima kasih saudari Cika dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya pada sesi 1 dan sesi 2.